Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang ulun hormati, ini saya lihat ada ketua masjid ya, Pak Hakim, kemudian imam kita Mas Taufik, marbot kita Mas Sauri, ada Pak Rusdi, ada Mas Lutfi, lengkap sini pengurusnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah Masjid Asyifa Rumah Sakit Ulin. Sesuai dengan judul ya, kita hari ini kultum itu 7 menit saja. Semoga majelis ini diberkahi Allah dan menjadi salah satu sebab kita memasuki surganya Allah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membicarakan tentang 3 hal penghancur amal kita yang kadang tidak kita sadari. Kita seakan-akan punya amal banyak, tapi sebenarnya mubazir. Mungkin sedekah kita banyak, kemudian kita sudah sholat rajin, haji, macam-macam lah, berbuat baik yang tanpa kita sadari hancur karena 3 hal ini. Nah, mudah-mudahan setelah kita ketemu kita hari ini, kemudian kita bisa mengamalkan hal-hal yang baik itu, bisa kita jaga sehingga tidak hancur. Apa sih yang menghancurkan amal-amal baik kita? Kita kadang kan tidak sadar ya, amal saya sudah banyak, amal saya sudah, istilahnya tuh saldonya banyak, itu menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu. Jadi ada 3 itu. Yang pertama adalah, ini sangat penting ya, dan harus kita latih, riya. Riya itu luar biasa, merupakan, kalau sabda Nabi itu syirik yang kecil. Jadi bahaya sekali riya itu. Sekarang kita tes atau kita cek, kita ini riya atau enggak, masih suka pamer enggak. Salah satu tanda riya itu kita sering membicarakan kebaikan kita. Nah, sampean coba pernah enggak ngomong, kalau enggak saya itu kemarin saya kasih. Nah, itu coba enggak, atau kemarin saya tolong. Nah, jadi salah satu tanda riya itu kita selalu mengungkapkan atau pengen pamer bahwa kita ini baik. Kita sedekah, kemudian ternyata ngomong-ngomong, saya tadi sedekah di Masjid Asyifa 5.000 misalkan. Apalagi banyak 1 juta, ngomong-ngomong. Nah, itu tes pertama. Kemudian yang kedua, itu sangat menghancurkan ya, sangat menghancurkan amal-amal baik kita. Jadi kuncinya, aplikasinya, Bapak Ibu, mulai sekarang jangan pernah ngomongin kebaikan kita. Tapi kalau ngomongin kebaikan orang itu bagus. Nah, jadi jangan pernah lagi. Kalau sampai mengungkit-ungkit, itu tanda sesuatu yang tidak ikhlas ya. Artinya itu bisa riya, bisa juga ujub nanti. Oke, yang kedua apa? 1 tadi riya, karena ini 7 menit jadi singkat aja. Yang kedua adalah tasanu. Tasanu itu sampean beramal tapi membaik-baikan ketika ada orang lain. Jadi kalau misalkan sampean sholat di sini ya, karena banyak orang dilihat gitu, sampean Allahu Akbar, tapi ketika di rumah nggak ada orang, seenaknya cepet, ayatnya pendek. Tapi ketika di masjid sampean dilihat orang itu, nah jadi ada perbandingannya kalau tasanu itu. Ketika ada orang sampean begini, ketika tidak orang Anda begini. Nah, cek aja sampean, jujur aja. Sampean kalau nggak ada orang, seenaknya sholat cepet. Nah, tapi ketika ada orang, Allahu Akbar. Wah, sujudnya lama, rukuknya lama. Nah, bandingkan aja. Kalau masih beda antara ada orang sama enggak, itu namanya tasanu. Itu penghancur amal. Karena sampean tidak ikhlas karena Allah ini mesti. Karena pengen dilihat oleh makhluk. Ini yang kedua. Yang pertama tadi kan riya. Riya itu pamer lah secara umum. Sampean masih pamer. Kuncinya apa aplikasinya? Sampean jangan pernah ngomongin kebaikan sampean lagi. Sudah. Makanya kalau orang banyak berjasa itu cobaannya besar.
Misalkan pejabat, oh, kalau nggak saya jembatan itu nggak terbangun. Apa kalau nggak saya? Ya, memangnya sampean siapa gitu ya. Kalau nggak ada kuli bangunannya mana bisa ada jembatan kan gitu. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ujub. Nah, ini kan sudah 3 tadi, kan selesai nanti. Ujub. Ujub itu merasa diri kita ini lebih baik. Bahayanya ujub itu karena tidak perlu orang lain. Sampean di dalam kamar tiduran, kemudian santai-santai terus ngomong, itu apa? Kita merasa lebih baik. Karena setan itu menggoda dengan 2 cara. 1, supaya kita berbuat tidak baik. Itu jelas dosa ya, fitnah, zina, macam-macam. Yang kedua ini yang susah, merasa lebih baik. Sampai ini lagi diuji nggak sadar mesti secara aplikasi. Ketika saya di atas, kalau saya merasa lebih baik dari sampean, itu sudah ujub. Tapi sama ketika sampean di bawah kemudian merasa, itu siapa sih berani ngomong di depan, sama dosanya, hati-hati. Cobaannya sama kita ini, sama beratnya. Makanya kalau kita mau menuntut ilmu, mau nggak mau itu kosongkan pikiran kita bahwa orang yang di depan tuh jangan lihat orangnya ya, dengarkan omongannya bener nggak, sesuai Al-Quran hadis nggak, itu yang penting. Kalau sampean sudah berpegangan gitu, siapapun yang ngomong nggak ngaruh, mesti masuk saya jamin. Tapi kalau sampean melihat yang ngomong si A, wah itu aja tukang ngeramput, ini. Nah, padahal omongannya bener. Itu susahnya. Contoh Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan ada penjahat, sampean tahu orang itu jahat, kemudian ngomong, sampean tanya, Pak, Keduta Mall jalannya mana? Dia ngomong bener, ini loh Pak, paling deket tuh ini yang nggak macet ini ya. Tapi karena sampean tuh ngelihat orangnya, paling ngeramput ya sudah sangka buruk. Ya sampai akhirnya hasilnya nggak, padahal orang itu ngomong bener. Nah sama ketika Bapak Ibu ceramah, sampai terapkan itu di YouTube kah di mana. Jangan melihat orangnya, lihatlah apa yang dibicarakan. Kalau bener hak sesuai dengan ilmu Allah, pasti bener. Sekarang saya mau tanya, ketika seseorang ngomong La ilaha illallah, sama nggak? Ketua MUI ngomongnya apa? La ilaha illallah. Pelacur ngomongnya apa? La ilaha illallah. Artinya apa? Meskipun itu yang ngomong pelacur, la ilaha illallah itu ya mesti bener, hak. Terus sampean ngomong, oh kalau yang ngomong pelacur salah ya, kan lucu sampean. Logikanya kan lucu. Jadi perkataan itu yang hak itu ya tetap hak, siapapun yang ngomong. Jadi jangan meremehkan. Akhirnya kalau meremehkan kita kan akhirnya, oh lebih baik saya kan gitu. Oke ya. Nah terus sekarang yang paling penting obatnya apa? Supaya bisa menghindari 3 tadi. Yang pertama riya, tasanud, dan yang ketiga adalah ujub. Ujub itu paling bahaya loh, karena kita ini nggak sadar mesti merasa lebih baik. Kita ngomongin orang seakan-akan kita lebih baik loh. Ngerumpi itu ya kadang, makanya gibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Salah satu sirinya itu apa? Karena kita merasa lebih baik, dan itu sombong. Sombong itu menjadi tiket untuk otomatis masuk neraka. Buktinya siapa? Iblis. Iblis itu karena sombong sehingga dia dijamin masuk neraka. Masa kita mau ngikutin kan enggak kan ya? Enggak mungkin. Oke, sekarang yang terakhir yang ingin saya ungkapkan, obatnya apa supaya tidak terkena 3 penghancur tadi? Sebenarnya banyak ya, nanti ngomong sampai takabur dan sebagainya. Tapi ini saya ngambil dari satu kitab, kemudian itu yang saya sarikan. 3 itu penting. Adalah satu-satunya yang bisa kita kerjakan adalah kita ikhlas. Dah kuncinya itu. Selama ikhlas, mesti nggak akan ada masalah. 3 itu nggak akan muncul. Ikhlas itu kalau dalam Al-Quran kan, walillahi ma fis samawati ma fil ard wa ilaihi turja'ul umur. Itu artinya hanya milik Allah lah yang ada di langit dan bumi. Tidak ada Pak. Saya mau tanya ya. Makanya kita perlu belajar ilmu hakikat itu begini. Saya mau tanya, ketika sampean punya anak Pak ya Bu, sampean ngomongnya kan gini, ini anak saya. Hakikatnya semua itu milik Allah Pak, kita nggak punya apa-apa. Pertanyaan saya, sampean punya anak itu prosesnya bagaimana? Pertama, sampean harus punya istri, ya kan? Karena bukan Nabi Adam apa Nabi
Nabi Isa yang lahir tanpa bapak, kemudian Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Sampai istri itu dari siapa? Istri yang menciptakan Allah juga. Oh, yang sepele saja loh. Modal sampean itu tidur bersama kan gitu ya. Kemudian sampean itu bisa kuat. Sekarang bisa kuat tuh karena siapa? Kan ada ya orang yang hipotensi macam-macam. Kalau Allah tidak berkehendak nggak bisa, Pak. Terus kemudian sekarang gini aja. Kita bisa bergerak itu karena punya nyawa dah, itu aja, nyawa dulu. Nyawa itu milik siapa? Terus dengan gagahnya sampai ngomong ini milik saya. Jadi kalau dengan logika yang tingkat tinggi bahwa semua milik Allah, itu yakin saya nggak akan lagi riya, karena sampai nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa, Bapak sekalian. Duh, ini logika. Kayak contohnya misalkan, ini Bapak Ibu mungkin ada pasien yang pasien ya, keluarga pasien. Ini mohon maaf nih ada keluarga pasien. Sampai tahu yang memberi sakit siapa? Ya Allah. Siapa yang menyembuhkan? Ya yang bisa ya cuma Allah. Cuma secara syariat kita berusaha ke dokter dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya, ketika Bapak sakit kepala, minum Paramek sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Paramek. Lendak ini makanya kenapa kita itu tauhid kita harus dijaga. Meskipun sampai bener aja. Bener itu begini. Sembuh saya minum obat Paramek itu omongan manusia, tapi di otak kita secara hakikat Allah yang menyembuhkan. Itu yang penting. Nah, menjaga itu yang agak susah. Makanya kalau belajar hakikat itu fikih syariat harus kuat. Nanti ada cerita nggak usah sholat, sudah sholat itu aneh. Nabi Muhammad itu jelas sholat gitu. Nabi aja sholat. Ketika menyimpang dari Al-Quran dan hadis itu mesti salah. Mesti salah. Jadi saya kira demikian Bapak sekalian ya. Saya simpulkan pertama, hindari ya. 3 penghancur amal itu yang pertama riya. Cara mengobatinya jangan pernah ngomong kebaikan kita. Kita latih. Saya juga latihan terus Bapak sekalian. Jangan pernah ngomongin. Saya pernah ini, saya berbuat baik ini, saya nolong ini, enggak usah. Kedua, tasanu tadi ya sama, ikhlas artinya obatnya itu semua ikhlas. Termasuk ujub tadi. Loh kok berani ujub gitu ya. Sedang kita nggak punya apa-apa. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya kira ya dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.